Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berhari raya Idul Fitri. Karena hari ini masih di momen Lebaran. Oke, di pagi ini kita coba sharing karena banyak teman-teman yang request, Mas tolong dibahas berkaitan kenapa selama ini banyak teman-teman satu syarikat saya itu sudah sambung tapi hanya mendapat spesial pas. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk, kita seruput dulu. Kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kita coba perjelas berkaitan kenapa ada majikan yang sambungnya itu cepat siap, ada sebagian majikan yang lambat. Nah, di situ ada beberapa faktor. Kita coba ambilkan faktor-faktor yang sering terjadi di lapangan. Di antara salah satunya, ini yang memang memakan waktu. Apabila si majikan kurang peka ataupun pekerjanya juga belum pernah balik kampung selama memegang permit yang kebanyakan permit dibuat di dalam artian yang ikut rekalibrasi tenaga kerja 1 ataupun 2. Tapi di sini yang banyak timbul masalah sedemikian adalah RTQ 2. Kenapa Mas? Kok RTQ 2? Karena RTQ 1 SOP-nya lebih ketat, tapi untuk RTQ 2 SOP-nya dilonggarkan. Karena untuk yang sebelumnya RTQ 1 kalau orang itu blacklist RAI nggak dapat permit ataupun gagal. Tapi untuk yang RTQ 2 jadi permit, tapi ketika akan perpanjangan harus melakukan permohonan buka blacklist. Khususnya bagi teman-teman yang belum pernah balik. Tapi kalau untuk yang pernah balik, secara tidak langsung di airport itu akan diberi notis ataupun diberi waktu, diberi spesial pas untuk majikan segera mengurus ke Putrajaya. Itu faktor yang pertama. Dan di faktor pertama ini kadang-kadang untuk pengurusan cabut blacklist ini majikan kurang siap. Contoh, kurang 2 bulan sambung permit. Nah, mau tidak mau majikan tidak akan bisa proses untuk perpanjangan permit, melainkan harus mengklirkan blacklist yang sebelumnya. Nah, itu faktor yang pertama biasa menjadi penghambat permit lambat siap. Nah, untuk yang kedua ini selalunya adalah si pekerja tersebut ketika melakukan FOMEMA itu gagal. Dalam artian gagal dibagi menjadi 2, yaitu gagal yang tidak ada toleransi dalam artian tidak bisa membuat rayuan. Kalau kamu gagal langsung gak bisa sambung ataupun harus balik dan majikan harus mengurus kom. Itu yang tidak boleh buat rayuan. Nah, untuk yang buat rayuan ini itu yang memakan waktu karena ada rentan waktu baru bisa mengajukan permohonan ataupun rayuan. Nah, ini kadang-kadang memperlambat juga. Kemudian yang ketiga yaitu human error. Kadang-kadang pihak yang mengurusi berkaitan dokumen, permit, ataupun selalu di company dipanggil HRD. Nah, ini untuk sebagian syarikat yang memang sudah melantik pekerja, dalam artian di dalam office itu sudah ada spesialis-spesialis tersendiri, bagian HRD, finansial, kemudian accounting dan sebagainya. Pastinya untuk yang company-company proper ataupun company-company gede tidak mengalami sebarang masalah karena pastinya ya sudah lihai. Nah, gitu. Nah, untuk yang majikan baru ataupun yang baru mempekerjakan warga asing, ya pasti kalang kabut, kesono kesini gitu. Karena untuk segala urusan sekarang dibuat secara atas talian semua. Ada beberapa urusan saja yang bisa ataupun dilayan melalui online. Nah, itu faktor ketiga. Dan faktor keempat, kadang-kadang sahabat ini lambat perpanjangan paspor, khususnya bagi sahabat-sahabat kita yang paspornya sebelum ataupun kurang setahun sebelum sambung permit. Silahkan dilihat
kapan paspor itu akan berakhir, dan juga kapan permit itu akan disambung. Jangan sampai sudah tiba untuk proses kurang 2 bulan baru kalang kabut sambung paspor. Apatah lagi di saat ini paspor harus online, dan apabila nanti permit keburu mati belum sambung paspor, harus membuat spesial pas. Oke, dan itu untuk yang sektor formal. Untuk yang non formal harus melalui agensi resmi yang berdaftar di KBRI. Kemudian untuk teman-teman yang selama ini masih memegang spesial pas, permit nggak jadi-jadi, ya di antara salah satu tadi faktor-faktor yang menyebabkan permit sahabat tidak kunjung siap. Oke, semoga bermanfaat untuk perkongsian ataupun sharing pagi ini. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar untuk sahabat-sahabat yang mempunyai unek-unek. Oke, akhirul kalam. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye.